junanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, malam hari ini sebelum kami beristirahat, masih ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk datang kepadamu Bapa. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan sepanjang hari ini. Apa yang tidak baik dan tidak berkenan kepada Tuhan. Bapa yang melihat hati kami yang paling dalam. Biarlah Bapa mengampuni, menyucikan dan menguduskan kami. Sehingga kami layak untuk saat ini boleh mendengar dan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Bapa berbicaralah. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 6 ayat 9 dan 10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti. Jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap. Jangan, buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah hati yang keras. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada tahun 1869, John Roebling bercita-cita membangun sebuah jembatan besar di atas East River untuk menghubungkan kota Brooklyn dan Manhattan. Sayangnya, saat proyek itu baru saja dimulai, kaki Roebling remuk karena suatu kecelakaan. Dalam proses pemulihan, Roebling bersikeras bahwa ia tahu cara terbaik untuk merawat kakinya sendiri. Setelah menolak bantuan itu, ia mulai menunjukkan gejala terjangkit penyakit tetanus. Tak lama kemudian, rahang Roebling mengalami kejang, sehingga mulutnya tak dapat dikatupkan. Serangan jantung mendadak dan kerusakan otak bergantian menderanya, sampai ia meninggal beberapa minggu kemudian. Kekerasan hati membuat orang menjadi bebal. Kekerasan hati juga membuat orang sulit menerima bantuan yang akan menyelamatkan hidupnya. Bahkan kekerasan hati juga akan membuat orang menolak kebenaran firman Tuhan. Teks pada hari ini berisi perintah Tuhan kepada Yesaya tentang apa yang harus dia katakan kepada orang Yehuda. Ini adalah tugas yang tidak mudah bagi Yesaya, karena Tuhan mempercayakan Yesaya untuk menjadi juru bicaranya. Tuhan memberitahu Yesaya bahwa umat itu akan menolak beritanya dan tetap acuh tak acuh terhadap panggilan sang nabi untuk bertobat. Pemberitaan Yesaya bahkan akan membuat hati umat itu makin memberontak kepada Tuhan. Namun, sekalipun demikian, Yesaya tetap harus setia kepada panggilan Tuhan kepadanya. Sahabatku, marilah kita berhati-hati agar kita tidak menguji Tuhan, Allah kita. Bersikeras untuk menjalani hidup dengan cara kita sendiri hanya mengarah pada konsekuensi yang mengerikan. Jangan keraskan hatimu pada jalan Tuhan. Sebaliknya, dengan rendah hati, patuhilah semua perintahnya dan berbaliklah kepada jalan Tuhan, agar Ia berkenan kepada kita
dan memberkati hidup kita dengan kasih-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, ampunilah hati kami yang memberontak ini. Kami menyadari bahwa memiliki hati yang keras hanya akan membawa masalah dalam hidup kami. Berikanlah kami hati yang penuh dengan kelemah lembutan, dan bimbinglah kami untuk hidup dalam ketaatan kepada perintah-Mu, sehingga kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, sekarang saatnya kami akan beristirahat lalu segera tidur. Biarlah damai sejahtera-Mu Bapa menyertai istirahat kami di malam hari ini. Berkatilah rumah tangga kami. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi